Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan sehari penuh melakukan training online. Nah, untuk pagi ini yaitu menyangkut management and data analyzing using Stata. Nah, ini akan dipandu kawan kami yaitu Pak Puguh Prastyo Putra. Nah, ini dalam hal ini barangkali mulai mempraktekkan menggunakan Stata, barangkali begitu. Nah, untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Puguh untuk memandunya. Silahkan selama 2 jam atau 2,5 jam ke depan. Kira-kira. Baik, saya serahkan Pak Puguh. Terima kasih. Silahkan Pak. Masih di-unmute. Ya, terima kasih Pak Widodo dan Pak Bagus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa ini ya dalam kesempatan ini berbagi tentang Stata dengan Bapak Ibu di sini. Rencananya hari ini kita akan lebih ke dasar-dasarnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk tahapan awal mengeksplor data khususnya IFLS yang yang dipakai dalam workshop atau pelatihan ini. Sedikit cerita, jadi ini sekedar untuk harapannya bisa memotivasi Bapak dan Ibu ya. Memang Stata dan IFLS itu memang dua hal yang tidak mudah, tapi untuk dipakai. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi yang penting seperti kata Bagindo, kita butuh keteguhan ya, perseverance itu. Jadi dan keuletan. Nah, selama kita punya dua hal tersebut dan komit, kita insya Allah akan bisa memanfaatkan IFLS dan Stata ini untuk penelitian kesehatan seperti itu. Dan ini saya awali sedikit, kemarin sudah memang untuk pengenalan IFLS ya, tapi mungkin ini saya ulang lagi, refresher gitu, biar Bapak dan Ibu lebih paham mengenai IFLS. Dan suara saya sudah cukup jelas kan ya Bapak Ibu? Nanti semisal Jelas. saya terlalu cepat gitu, monggo nanti di stop aja atau bilang aja nanti kalau saya terlalu cepat. Oke, ini saya share, sudah terlihat ya semoga. Udah. Nah, ini kemarin materi yang kami buat seperti tadi dijelaskan sebelumnya kan, IFLS ini Sakerti ya nama lainnya itu. Nah, ini itu ada data di berbagai level. Jadi ada level individu, ada level rumah tangga, kemudian komunitas, dan juga ada level fasilitas. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah menggunakan data Susenas atau data Sakernas, itu atau Riskesdas mungkin ya, itu biasanya hanya ada 2 level, jadi hanya individu dan rumah tangga. Nah, ini IFLS itu kekuatannya di sini, ada berbagai level. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, ini ada banyak tahun, jadi ada banyak rounds. Itu kegunaannya adalah bisa untuk melihat longitudinal. Jadi longitudinal itu punya kekuatan kunci di mana ada temporality gitu. Jadi temporality-nya bisa di-define dengan jelas mana yang duluan gitu. Tidak seperti telur atau ayam kan ini ya debatable, tapi kalau ini udah jelas duluan, misalnya stunting duluan, baru nanti konsumsi di tahun 2015 seperti itu.
Nah, ini ada banyak aspek yang dikumpulkan ya. Nanti bisa dibaca dengan lebih detail di dokumentasi dari website IFLS. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Nah, ini banyak titik waktu, seperti yang tadi saya bilang. Jadi bisa follow up jadi lama sekali. Nah, kita analisisnya itu bisa tergantung kebutuhan ya. Misalnya kita pengen melihat dampak krisis yang sudah banyak dikerjakan kan. Kita bisa cukup melihat tahun 1998 dan tahun 2000 gitu, seperti itu. Dan atau misalnya untuk melihat desentralisasi tahun 2007 dan 2014 atau dan sebagainya, tergantung kebutuhan kita. Bisa juga 1 tahun saja. Saya juga beberapa kali memanfaatkan untuk 1 tahun saja, misalnya 2014 saja, seperti itu. Nah, ini sebaran lokasi. Sampel awalnya memang mewakili 83% pada tahun 93 ya. Dan kemudian diikuti terus, tentunya ada yang meninggal dan ada yang tidak bisa ditemukan, itu menjadi soal lain. Dan ini seperti yang kemarin sudah dijelaskan kan, bisa diunduh melalui website dengan mendaftar terlebih dahulu. Nah, ini bentuk datanya itu adalah yang kita pakai sekarang itu yang format DTA. Jadi mohon jangan sampai keliru karena ada format lain yang untuk software lain, SAS, format XPT gitu, seperti itu. Kalau sudah tepat, ini DTA. Dan ini ada C itu maksudnya community, terus H itu household, seperti itu. Dan data individu itu terkandung di dalam yang household. Karena individu kan membentuk household, seperti itu. Dan ini DOC ini documentation, jadi kuesioner dan berbagai penjelasan, seperti itu. Nah, ini ada buku-buku itu pada dasarnya dibagi ini. Ada buku T itu dari kata tracking, jadi ini untuk melacak responden pada tahun-tahun berikutnya setelah 93. Jadi di sini kelihatan nanti responden mana yang masih bisa diwawancarai dan mana yang sudah tidak bisa. Seperti itu. Dan ini buku kontrol dan roster rumah tangga, kemudian ada 1, 2, dan sampai ini ya, buku EK, kemampuan kognitif. Dan di komunitas ini juga ada berbagai macam buku ya. Nah, ini mengapa ada berbagai macam buku ini, nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Itu karena tidak seperti Riskesdas atau Susenas yang hanya dua set data gitu ya, individu dan rumah tangga, atau mungkin yang tambah yang pengeluaran. Ini bentuk datanya bermacam-macam. Itu makanya mengharuskan IFRS itu dibagi-bagi menjadi data subset kecil-kecil seperti itu. Ini memang kelihatannya rumit, tapi akan sebetulnya nanti memudahkan jangka panjangnya. Nah, ini ada data fasilitas juga, pendidikan dan kesehatan, ada soal harga, ini modul. Nah, ini sekedar contoh struktur penamaan data ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kuesioner, itu kan ada berapa blok, ada banyak blok. Misalnya kalau kita lihat blok 3A, nah itu akan jadi nama datanya. Lalu sub bloknya itu apa? Subblok SI atau subblok tenaga kerja itu namanya sub TK. Jadi B3A TK gitu misalnya. Itu struktur penamaan IFRS. Nah, ini penting karena ini akan sangat membantu kita untuk mencari dataset mana yang yang kita akan kerjakan. Jadi biasanya saya itu kalau mau membuat paper atau mau analisis data itu, saya lihat dulu kuesioner. Saya lihat dulu kuesioner, tentunya dengan research question yang udah ada ya di pikiran. Nah, kita lihat kuesioner mana nih variabel yang bisa kita pakai, lalu kita list variabelnya mana saja, misalnya ini B3A atau B3A cover atau dan sebagainya. Jadi setelah ditandai di kuesioner, kita catat, kita cari variabelnya satu-satu seperti itu. Nah, ini adalah tentang ID ya. Ini nanti bisa Ibu Bapak baca sendiri, tapi intinya adalah seperti yang kita udah tahu kan, ID itu sangat penting dalam hal
menggabungkan berbagai dataset. Jadi selama ID itu betul, maka kita akan bisa menggabungkan banyak subset evaluasi yang banyak sekali ya. Misalkan kita ingin melihat hemoglobin pada anak usia 10 tahun ke bawah seperti itu. Nah, itu kita cari dulu dataset anak gitu. Terus kemudian lihat faktor di rumah tangga, kita lihat di rumah tangga itu apa ID-nya. Nah, itu nanti di link. Terus pengen lihat yang komunitas, nanti kita cari ID komunitasnya apa, lalu di link dengan komunitas. Nah, itu di dataset yang anak itu udah ada ID rumah tangga, udah ada ID komunitas gitu. EFLS sudah didesain seperti itu, jadi asalkan kita pakai ID yang benar, insya Allah akan pas ya. Nah, ini kan ID. Nanti kita akan sedikit singgung kalau sudah ini ya masuk besok, terutama untuk menjelaskan ID lebih. Kalau misalnya seperti ini kan abstrak ya, jadi kita harus lihat data aslinya biar Bapak dan Ibu lebih jelas gitu, seperti itu. Nah, ini saya skip aja. Nah, ini contoh misalnya ini variabel kan. Ini buku 3A, SW itu subjektif welfare atau kesejahteraan subjektif. Nah, ini apa namanya? Ini adalah misalnya kita ingin pertanyaan ini SW 08. Nah, kita cari di datanya itu yang mana yang blok 3A, B3A underscore SW, seperti itu sih intinya. Nah, ini juga ini misalnya berbagai data, ada numerik, tentunya ada kategori juga, kemudian ada ordinal, dan bisa lebih dari satu juga, itu jawaban. Ini typical questionnaire ya. Lalu kode khusus ini, terus ada variabel X, jadi intinya yang tidak dapat menjawab gitu. Nah, ada juga tipe-tipe gitu, misalnya ini mungkin kalau yang udah pernah mengolah Susunas modul konsumsi dan pengeluaran ini akan familiar juga bentuk seperti ini ya. Tapi untuk pelatihan kita tidak akan memakai jenis ini, jadi kita bisa skip aja, nanti Bapak Ibu bisa eksplor lebih dalam. Itu saja Bapak Ibu, dan ini berikut saya share lagi ini ya, materi inti kita hari ini. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen dasar dari Stata. Jadi di Stata itu ada berbagai tipe file ya. Ini yang apa namanya, awalnya dulu membuat saya bingung juga waktu belajar Stata, tapi setelah dapat pemahaman tentang ini, kita apa namanya, bisa menggunakannya dengan lancar gitu, seperti itu. Ini yang pertama itu DTA, yaitu data Stata gitu. Terus DCT ini biasanya penjelasan tentang data. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir soal ini ya. Nah, ini HLP ini help files. Jadi nanti saya tunjukkan ketika kita apa namanya bingung dengan suatu program atau user written comments, itu kita bisa melihat penjelasannya dengan mengetikkan help seperti itu, dan ini yang akan muncul help files. Nah, terus ada graphs ya, .gph. Nah, sesi besok kita akan menghasilkan beberapa grafik yang sudah dipresentasikan Pak Gindo kemarin. Nah, ini do itu .do file. Kalau di SPSS itu kan ada juga ya SPSS syntax gitu, seperti itu. Itu serupa juga sebetulnya, sama. Jadi suatu file yang digunakan untuk meran beberapa perintah di Stata, seperti itu. Nah, ado ini kalau saya ngingetnya gampang, automatic do. Jadi ado ini otomatis
dia program yang sudah di setel bisa tinggal dipanggil, dia akan merun otomatis. Nah, inilah salah satu keunggulan Stata menurut saya. Kalau kemarin Bapak Ibu ada yang bertanya mengapa harus pakai Stata instead of SPSS gitu. Nah, ini Adu ini menjadi kunci karena membuat analisis kita jadi bisa beragam. Ketika ada misalkan tiap tahun itu Stata yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, itu mereka translate menjadi program sehingga kita bisa memakainya. Tidak perlu pusing membuat sendiri programnya seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat Stata. Jadi artinya kita masih pakai Stata yang bukan versi baru, tapi sudah bisa tinggal ditambah Adu, bisa melakukan banyak hal yang baru. Nah, ini ada sedikit format variabel ya. Ini agak rumit. Saya sendiri pun sampai sekarang tidak hafal ya. Tapi Bapak Ibu gini, yang penting kita perlu tahu dua hal. Di data di Stata itu ada dua, string sama numerik. Jadi string itu teks ya, tulisan. Nah, kalau numerik itu angka. Angka ini ada macam-macam ini kan, byte, integer, long, float, double. Tapi intinya yang nanti akan membuat yang harus kita perhatikan atau lebih berhati-hati itu adalah whether variabel itu adalah numerik atau string. Jadi itu yang penting di sini. Ini banyak, tapi kita yang penting bisa membedakan antara string dan numerik. String itu biasanya teks, walaupun dia juga bisa berupa angka, tapi dia akan terlihat gitu nanti. Dikunci saya tunjukkan kalau udah membuka statanya ya. Nah, ini cara mengakses data di Stata. Pertama adalah kita membuka file atau open ya. Baiknya mungkin ini ya, Pak Wid, saya boleh langsung tunjukkan di Statanya ya mungkin. Biar jelas gitu. Apakah Bapak Ibu bisa melihat layar Stata saya? Ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. ini kan ini saya kebetulan udah buka. Dibesarkan ya? Udah maksimal nih, Pak. Oh, udah maksimal, oke. Oke. Jadi ini saya clear dulu ya. Nah, ini ketika kita buka Stata ini akan muncul halaman seperti ini kan. Terlihat ini layar utama dan mungkin susunannya agak beda dengan Bapak Ibu ya, karena ini sudah saya ubah. Tapi intinya di layar Stata kita ada tabs ini ya, file, edit, data, grafik, statistics, user, window, dan help. Dan di sini ada variables. Nah, ini pokoknya yang ada tulisan variables ini akan memunculkan nama-nama variabel dan labelnya. Kemudian ini kalau ada history itu adalah catatan apa saja yang kita sudah, perintah-perintah yang sudah kita lakukan, seperti itu. Dan properties ini adalah informasi tentang data yang kita buka. Jadi misalnya, ini Bapak Ibu udah siap statanya kan ya? Nah, coba kita, kalau ingin buka file ini kan bisa gini nih, file open, lalu, sebentar, ini data kerjaan kantor. Nah, ini, misalnya data yang, ini kita buka data ya. Nah, ini akan muncul datanya, variabelnya di sini, sebelah kiri ini. Lalu ada, di sini muncul nih kan, use, nah kemudian datanya. Kemudian kita juga bisa mengimpor data. Tapi itu tidak ada di pelatihan ini, jadi sekedar saya sharing aja. Ini bisa mengimpor dari berbagai jenis, bahkan bisa langsung membuka dari SPSS. Seperti itu. Kalau saya Bapak Ibu biasa menggunakan SPSS lalu ingin beralih ke Stata, tidak perlu khawatir karena Stata bisa membuka
SPSS. Kemudian juga kita setelah selesai cleaning datanya, kita bisa juga mengekspornya ke Excel, SAS, dan database yang bisa dibuka dengan Microsoft Access seperti itu. Nah, ini sekedar gambaran aja. Kembali ke ini ya, slide. Nah, ini working directory itu ini salah satu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam do file tadi, sebentar, saya belum menunjukkan do file. Do file itu ini sintaks. Nah, ini adalah kumpulan perintah, ya kan? Nah, di do file ini kita penting untuk mendefine working directory kita. Jadi working directory itu di mana data atau tempat kita menyimpan output kita. Jadi misalkan kalau misalnya baru membuka Stata kan default directory-nya itu kita klik CD ya. Nah, kalau klik CD itu ini working directory-nya ini sekarang. Ini karena saya sudah set di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengubah, kita tinggal ke file, lalu ke change working directory, lalu kita pilih saja direktorinya. Nah, ini penting ya untuk exercise besok karena kita akan karena Bapak Ibu akan menggunakan do file dan tentunya di komputer Bapak Ibu kan berbeda-beda ya ininya, tempat menyimpan materi pelatihan seperti itu. Jadi ini penting untuk dipahami. Nah, kita set misalnya desktop. Nah, dia akan berubah CD users bubu desktop seperti itu. Dan ketika kita butuh file dari desktop, kita tinggal buka saja gini. Buka, dia langsung nanti ada atau use apa misalnya misal .dta. Nah, kalau data misal ini udah ada di desktop, maka dia pasti akan bisa terbuka. Seperti itu. Sedikit gambaran soal working directory. Nah, ini sintaks kita agak ke hal yang cukup rumit ya. Nah, sintaks itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Perancis itu punya tata bahasanya. Nah, SPSS juga punya tata bahasa tersendiri, R juga punya tata bahasa tersendiri, dan tentunya Stata punya tata bahasa tersendiri ini. Ada, misalnya gini, jadi komen itu selalu di depan perintahnya. Misalnya kita ingin membuka data kan, pakai use. Nah, use itu selalu akan di depan. Tuh, di depan dulu. Di depan, kemudian nama datanya atau nama variabelnya. Kemudian sama dengan, nanti akan ada contoh ya, dan seterusnya. Dan kemudian ada option, jadi kita kalau melakukan perintah itu ada banyak pilihan kan. Misalnya kalau membuat grafik, itu ada banyak opsi. Misalnya kita tambahin label judul grafiknya, atau judul atau subjudul, atau caption, misalnya sumber, .2 Riskesdas 2018 seperti itu. Nah, itu adanya di options. Itu penting untuk diperhatikan. Kemudian ini semua yang di dalam kurung itu bersifat opsional. Jadi kalau tidak ada tetap bisa terang, cuman mungkin tidak akan muncul informasi yang dibutuhkan. Nah, ini juga ada satu yang saya terlewat ya, ini prefix. Nanti biasanya ini terpakai kalau contohnya itu kita ingin menganalisis data survei dengan bentuk survei, ada strata dan sebagainya, tapi ini di luar pelatihan ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau googling survei data Stata, nanti akan muncul banyak materi soal itu. Di YouTube juga sudah banyak. Nah, ini tapi kita tidak akan pakai itu. Nah, kalau untuk mengetahui fungsi program ini untuk apa sih, fungsi ini untuk apa, nah itu kita tinggal ketik help lalu nama perintahnya.
Jadi sini saya contohkan ya. Misalnya use, help, use. Nah, akan muncul nih penjelasannya. Use untuk meload stata dataset. Nah, di sini ada penjelasannya, lalu ada contohnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa coba-coba exercise di waktu sendiri nanti. Jadi bisa nyoba copy saja ke command line. Misalnya gini. Tuh, use. Nanti akan muncul tuh. Dia kan use data dari stata press ya. Nih data. Kemudian kita copy aja gitu. Nah, bisa kan jadi muncul. Jadi itulah gunanya file help. Ini sangat membantu ya dulu, apalagi saya dulu pas awal belajar stata ini saya sering sekali melihat, dan bahkan sekarang juga masih suka lihat itu lihat help ya, karena ketika kita pakai stata itu ketika bisa tidak akan tidak harus melihat apa-apa, tapi itu menurut saya persepsi yang salah, tapi justru kita tidak apa-apa kalau melihat file bantuan, karena namanya juga sangat banyak ya, beragam ini ya. Dan awal saya belajar dulu gitu, jadi lihat help, terus saya copy. Nah, lama-kelamaan saya untuk basic-basic yang sintaks yang basic, lama-lama hafal sendiri. Tapi memang awalnya copy-paste seperti itu tidak jadi masalah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, udah ya. Terus, nah ini, operator di stata ini sangat penting ya Bapak Ibu. Tapi mereka cukup intuitif, atau misalnya sama dengan operator biasa ya. Nah, misalnya penjumlahan ya, plus, pengurangan juga ini ya, minus. Terus perkalian ini pakai bintang, bukan pakai X. Jadi kalau di stata itu perkalian pakai bintang, pembagian pakai garis miring, lalu pangkat itu pakai topi ya, ini tanda topi. Terus negatif juga bisa, kalau angka negatif di depan ini bisa di set dengan minus juga. Nah, kemudian ini logical operators. Kita nanti akan sangat pakai ini kalau di kesehatan khususnya ya, itu juga sangat terpakai. Misalnya kita ingin melihat menselect anak usia balita ya, menselect balita tentunya. Nah, usia lebih kecil dari 5 seperti itu. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Dan ini lebih besar, lebih kecil. Kalau misalnya lebih besar atau sama dengan, tinggal tambahkan sama dengan di sampingnya. Dan ini ada satu yang ini ya, tanda seru, kemudian sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Nah, ini kegunaannya sangat banyak sekali. Ketika kita ingin menselect sesuatu tapi kondisional ya, ini memakai ini bisa membuat sintaks lebih ringkas. Dan ini tanda dan itu seperti biasa. Terus ampersand ya. Terus ini apa ya, tanda lurus yang ini satu tombol dengan garis miring kiri biasanya kalau di keyboard ya. Ini atau. Jadi kita bisa menentukan misalnya dia misalnya kalau sumber air minum ya, sumber air minum rumah tangga kan kita nanti klasifikasi jadi layak dengan tidak layak misalnya. Nah, layak itu kan bisa berupa air PDAM, bisa berupa air penampungan air hujan seperti itu. Nah, ini pakai atau gitu. Jadi kita mempersingkat sintaksnya, tidak harus satu-satu diganti, tapi bisa pakai atau. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini makro, ini nanti akan kita gunakan, dan ini mungkin bisa dibilang cukup tricky ya, tapi ini akan mempermudah hidup kita kalau kita paham soal ini. Nah, intinya makro itu adalah untuk mempersingkat atau membuat
istilah yang ditempelkan ke beberapa variabel atau beberapa komen. Jadi misalkan di sini ya, variabel ini variabel lokal. Jadi makro itu ada dua, makro itu ada dua, lokal dan global. Nah, bedanya itu, kalau lokal itu harus ketika di run nanti, itu di run secara bersamaan dengan bawahnya. Tapi kalau global ini, ketika sudah di run globalnya, itu tetap akan tersimpan di stata selama belum di clear statanya atau sebelum belum ditutup, seperti itu. Nah, kalau lokal itu harus selalu di run bersamaan. Nah, kita lihat contoh ya, lokal ini independent variable ya, misalnya. Kita ingin meregress harga mobil dengan banyak faktor-faktor independen. Nah, tinggal bikin aja local indep, terus variablesnya di kanan, lalu ketika meregress itu tinggal nggak usah masukin lagi variabelnya. Tinggal cukup ini ya, apa namanya, tanda petik di sebelah kiri angka 1 biasanya kalau di keyboard itu. Terus indep, terus baru petik tutup yang di sebelah kiri enter kalau di laptop. Nah, itu udah nanti dia akan otomatis mengenali bahwa indep itu adalah MPG, rep78 dan wait. Seperti itu. Begitu juga dengan global ya. Nah, bedanya global ini, kalau ingin memanggil global yang kita sudah set, itu pakai dolar di depannya. Jadi beda. Nah, ini bisa jadi lebih praktis kan, karena dolar lebih mudah dibandingkan dengan petik itu tadi. Nah, lokal ini kelihatannya memang mungkin terlihat kok untuk apa perlu pakai ini gitu. Toh juga kita variabelnya sedikit ya. Nah, ini ya, kalau nanti variabelnya banyak dan misalnya Bapak Ibu ingin membandingkan beberapa model regresi, misalnya regresi yang pakai set ini, terus pakai set B, terus pakai set C, nah itu akan sangat berguna di sini. Jadi kita tidak perlu mengganti sintaksnya satu-satu, tapi cukup ganti di bagian lokal atau global ini. Nah, itu salah satu kegunaan makros. Kemudian kegunaan lainnya adalah kita bisa men-set working directory seperti itu, terus tempat keluar, tempat kita nyimpan output, jadi tidak mesti di working directory yang sama, tapi kalau kita ada set makronya, kita bisa tempatkan di tempat lain. Nah, ini istilahnya kalau ini tidy data management ya, jadi kita akan lebih mudah mengatur pola manajemen data kita. Nah, mengapa sangat berguna kalau manajemen data yang rapi itu? Karena kita akan bisa mengerjakan multiple projects dengan baik. Jadi tidak perlu bingung, oh project A ini kita terakhir sampai di mana ya? Nah, karena kita sudah menatanya dengan baik, sudah tercatat di do file, sudah ada progresnya. Nah, kita bisa kembali lagi ke project tersebut anytime we want gitu. Jadi kita bisa switch antar project, dan ini akan sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu tentunya di sehari-hari seperti itu kalau bisa melakukan seperti ini, dan ini saya menemukan ini sangat bermanfaat. Kemudian ada apa namanya? Ini ya cara membuka ini, sysuse itu sistem use membuka yang di dalam default di stata, kemudian ada juga use tadi yang kita udah pakai ya. Nah, ini untuk menyimpan kita pakainya save. Save lalu kalau di stata ini ada di file lalu save atau save as gitu. Jadi kita bisa save datanya. Save as tentunya nanti akan mereplace data yang kalau misalnya nama saya bisa mereplace data yang lama seperti itu. Nah, ini menggabungkan data ya. Ini sangat penting dalam mengakses data yang banyak tersebar dalam banyak datasets. Nah, ini pertama itu ada append. Jadi misalnya ini contohnya tuh misalnya Bapak melakukan survei
yang dengan kuesioner yang sama di 2 daerah atau lebih. Nah, akan menghasilkan data yang sama kan, tapi ada 2 set, misalnya data di Jawa Barat dengan data di NTT. Nah, itu perlu digabungkan, tapi variabelnya kan sama nih, tapi observasinya beda. Nah, itu namanya append. Append, jadi menumpuk data gitu. Jadi Jawa Barat ditempelkan dengan data NTT. Tentunya variabelnya harus dicek sama persis seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah merge. Merge kita akan pakai di besok ya, sesi besok. Ini adalah menggabungkan data, tidak harus sama variabelnya, karena memang kita biasanya kalau merge itu kita butuh variabel lain dari set data lain. Jumlah observasinya tidak sama, juga tidak apa-apa. Contoh menggabungkan data rumah tangga dengan data individu kan tidak sama ya. Tapi nanti mereka akan klik. Nah, ini yang penting nih. Kalau mereka akan klik kalau ID uniknya sudah betul. Nah, ini sedikit ini di luar materi, tapi ini mungkin penting dan akan bermanfaat nanti bagi Bapak Ibu. 2 cara memeriksa bahwa suatu ID itu unik atau enggak. Jadi misalnya ini ya, is ID atau distinct. Nah, ini saya tunjukkan. Saya coba ya buka buku data Susenas. Ini misalkan Susenas 2020. Nah, ini. Nah, ini saya buka data rumah tangga. Nah, dia ID rumah tangganya itu adalah urut. Bukan nih, renum. Nah, maksud saya renum. Nah, kita lihat nih ya. Kita ketik is ID. Jadi, apakah ini ID renum? Nah, ketika dia hanya muncul titik, nah itu berarti tandanya sudah benar. Ini memang unique ID. Tapi kita misalnya pakai PSU ya, sampling unit. Misalnya kita coba ya, is ID PSU. Tuh, muncul tanda error. Nah, ini salah satu hal dalam Stata ya. Kalau error ini muncul, kita bisa klik R459. Nah, nanti dia akan muncul. Dia akan menjelaskan jenis datanya apa. Apakah sintaks yang error atau datanya yang memang keliru atau dan sebagainya seperti itu. Nah, ini tandanya bahwa PSU ini bukan ID yang unik, jadi tidak bisa dipakai sendiri untuk menggabungkan data. Nah, pilihan lainnya adalah distinct. Distinct itu, coba kita ketik distinct. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nyoba sendiri di dataset yang Bapak Ibu miliki ya nanti. Misalnya distinct PSU, kita lihat. Nah, total ini kan total anggota total rumah tangga ya, ada 334.229. Nah, PSU-nya tentunya lebih kecil dari itu. Nah, ini jelas bahwa PSU ini tidak distinct ya, tidak bisa membedakan antar rumah tangga. Beda lagi, namun lain lagi dengan kalau kita ketik distinct renum. Nah, sama kan 334.000. Itu tandanya berarti kita sudah bisa yakin bahwa renum ini bisa kita pakai untuk menggabungkan dengan ID rumah tangga. Nah, coba ya kita misalkan saya gabungkan ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya belum familiar dengan Stata, it's okay kalau misalnya kita pakai klik-klik seperti biasa kita pakai SPSS ya. Awalnya juga dulu saya seperti ini, klik dulu, terus melihat pilihannya kan, combine dataset misalnya merge, kita pilih merge. Nah, ini saya langsung kasih contoh aja ya, contoh merge. Saya akan memerge data Susenas ini rumah tangga dengan
dengan data Susenas yang individu. Nah, ini data individunya adalah kita select, lalu pilih many to many. Ini one to one itu atau many to many itu sebetulnya tidak terlalu apa ya, memang cukup rumit, tapi nanti in practice kita Bu Husnat, oh ya, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu ini ya, sementara ini jadi tambah bingung ya Bu. Nah ini saya tidak akan lama di sini. Intinya itu kita kalau bingung kita boleh klik-klik ya. Kita boleh klik dulu. Nanti akan muncul di sini. User comment-nya di sini. Di kanan ini nanti kita bisa copy ini ke do file kita. Intinya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Subsetting. Nah, kita terkadang kita kan butuh untuk di data itu kita tidak butuh seluruh sampel ya. Kita hanya ingin atau tidak butuh semua variabel seperti itu. Nah, ada dua cara untuk menfilter. Kalau di SPSS itu memfilter ya, filter data. Nah, kalau di Stata ini pakai keep atau drop. Jadi misalnya kita ingin keep beberapa variabel, kita tinggal tulis keep, terus variabel yang diperlukan saja gitu, misalnya keep make price MPG seperti itu. Nah, ini monggo kalau Bapak Ibu mau nyoba juga bisa sambil ini saya jelaskan, tinggal diketik saja ya sysuse auto clear. Nah, clear ini adalah fungsinya untuk mengosongkan data sebelumnya. Jadi kalau tidak pakai clear ini, kalau Bapak Ibu udah buka data sebelumnya, itu pasti tidak akan terbuka data yang baru. Kalau tidak pakai clear, itu gunanya clear adalah untuk itu. Kemudian, nah ini kita misalnya memilih pakai kondisi, misalnya kita pilih yang harganya di atas 8.000 atau sama dengan 8.000. Atau misalnya kita ingin sampel data risk assess yang di rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Nah, kita tinggal pilih keep if variabel tempat tinggal sama dengan 1 gitu kan, perkotaan. Seperti itu. Jadi intinya adalah apa namanya? Untuk memfilter seperti itu. Nah, drop itu kebalikannya. Kalau keep kan kita ingin menjaga yang kita tentukan ya. Nah, kalau drop itu untuk membuang yang kita tidak perlukan. Seperti itu. Jadi, misalnya kita tidak ingin 3 variabel ini, nah kita tinggal drop, lalu pilih saja variabel yang ini. Oh iya, jadi gini Bapak Ibu, sebetulnya ini sysuse auto ini ada di Stata Bapak Ibu. Jadi mengapa saya bikinnya pakai data yang auto ini? Memang ini data soal mobil ya, tapi ini memang sengaja karena Bapak Ibu bisa mengakses. Silakan coba kalau ketik di command line Bapak Ibu sysuse auto, clear itu pasti akan apa namanya? Pasti akan muncul. Saya beri waktu ekstra coba. Nah, nanti silakan mencoba sintaks yang di depan PPT ini terlihat kan ya Bapak Ibu. Jadi yang 3 ini apa namanya? Yang di bawah keep ini silakan bisa dicoba. Nah, ini tidak, kalau misalnya bingung wajar, mohon maaf, tapi sebetulnya itu wajar ya Bapak Ibu. Jadi ada senior saya yang bilang, kalau kita bingung itu tandanya berarti kita mulai menyerap ilmu gitu.
Jadi bingung itu wajar, artinya kita berpikir. Tapi kalau misalnya tidak ada bingung, nah itu justru yang kita perlu khawatirkan. Apa namanya? Karena kita tidak, iya. Ini datanya ada di, nah ini, punten Bu Hermita, ini datanya ada di stata Ibu. Silakan coba sysuse auto. Nah, sysuse ini system use, jadi pasti ada di setiap stata yang diinstal. Saya contohkan ya. Nah ini saya tutup datanya nih. Sys use auto clear. Nah kan akan muncul. Ini data bawaan di stata, jadi tidak apa namanya sudah ada gitu kalau Bapak Ibu nyoba. Nah tapi sebenarnya tidak perlu praktek sekarang juga. Yang penting saya sekedar ngasih gambaran. Iya. Jadi punten nih mungkin saya bikin bingung ya apa namanya langsung apa mix dengan praktek, tapi sekedar apa ya menurut saya lebih enak kalau langsung dilihat di statanya terkadang daripada kalau mendengarkan apa PPT seperti ini. Jadi nah ini mungkin kita bisa ini nanti ya kembali ke sini, kembali ke sintaks lain, lanjut ke PowerPoint ini. Nah ini missing data kemarin sudah dijelaskan Pak Gindo ya, bahwa terkadang missing data itu tidak bisa dihindari, dan kita pertama perlu tahu bagaimana cara mengenali apa itu missing data, kita kenal dulu baru bisa mengatasinya seperti itu. Nah ini adalah contoh di dataset. Kalau kita buka di stata, yang tadi auto itu dataset, seperti apa sih missing itu nampaknya seperti apa? Nah, missing di stata itu pada umumnya akan muncul titik seperti ini yang di variable rep 78 itu di baris ketiga itu titik yang berupa titik. Itu tandanya bahwa dia missing. Dan betul ketika kita tabulasi variable rep 78 itu ada 5 yang missing. Nah, jadi cara mengenali missing itu kita bisa, kalau datasetnya kecil, kita bisa apa namanya lihat ini ya datanya langsung gitu terlihat titik. Tapi kan kita seringkali di dunia kerja kita dealing with data yang sangat banyak. Nah, itu kita perlu cari tahu missing itu ada beberapa cara sebetulnya. Dengan salah satunya kalau misalnya dia variabelnya kategorik, kita bisa dengan mentabulasinya tab nama variabel lalu koma m. M ini missing. Oh ya, jadi di stata ini komen itu bisa disingkat-singkat. Tapi nanti tenang saja di yang materi dari Pak Gindo dan dari Duvel itu tidak terlalu banyak singkat. Ini mohon maaf karena saya kebiasaan menyingkat-singkat, tapi intinya ini kalau misalnya Bapak Ibu melihat kok ada beda, ada yang tabulate, ada yang tab, ada yang koma M, ada yang koma missing. Nah itu sebetulnya sama saja, hanya dipersingkat seperti itu. Karena kebetulan saya orang yang ini ya agak malas, jadi makanya cenderung malas ngetik, jadi saya singkat-singkat. Tapi waktu di awal dulu saya ketik lengkap biasanya. Saya ketik lengkap, saya pakai lengkap. Tapi ketika sudah lumayan familiar, itu kita bisa custom bisa menyingkat seperti itu. Dan ini kembali ke missing data ya. Nah ini salah satu tandanya missing data seperti ini. Missing data itu juga bisa berupa, tapi ini mungkin tidak umum ya, bisa berupa titik A atau titik B atau titik C seperti itu. Jadi kita bisa men-set seperti itu, tapi itu pada umumnya di data di Indonesia yang saya pernah pakai itu jarang. Biasanya kalau missing itu ya titik gitu, seperti itu. Kalau di stata ya. Nah, ini
ada 2 komen yang penting, nanti akan lebih dalam kami jelaskan besok ya, ketika praktek dengan file dari Pak Gindu itu. Ini apa namanya? Ada MV encode. Jadi ini mengubah missing value ke angka. Gitu. Seperti misalnya kita tidak ingin missing value itu terlihat seperti titik saja karena jadi tidak rapi kan. Nah, misalnya kita ingin mengubah missing value jadi 9. Nah, kita bisa mengubah jadi 9 atau jadi 999 atau jadi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang if ya, operator nih, ada operator sama dengan. Nah, kita bisa men-set kalau ini MV encode, kita ingin mengubah missing data pada rep 78 jika tipe mobilnya itu dari dalam negeri, foreign ya, 0. Nah, ini MV dalam kurung itu nilai numerik yang ingin kita set. Jadi gitu, kita ingin mengubah missing data menjadi 998 kalau kondisinya di foreign sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ubah nanti tergantung dataset kita yang kita ingin miliki ya. Intinya itu dulu, kita ingin mengenali cara Stata berbicara seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang jadi kunci ketika kita sudah bisa mengenali gaya bahasa Stata. Nah, itu insya Allah akan mengenali program-program lain akan lebih jelas seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah, ini di Stata itu ada variabel, ada juga labelnya. Label itu adalah label, misalnya label variabel. Saya tunjukkan langsung kali ya di Statanya. Nah, label itu Bapak Ibu, ini misalnya variabel namanya itu adalah make. Nah, labelnya itu make and model. Jadi seperti itu, label itu atribut pada variabel. Ada juga label pada kategori. Misalnya label pada itu tadi tempat tinggal, misalnya desa kota. Nah, perkotaan, perdesaan itu ada label pada kategori. Nah, gunanya label ini adalah supaya kita banyak hal ya. Pertama, bisa mengenali data dengan baik dan tidak keliru gitu. Dan tidak perlu bolak-balik melihat kuesioner. Kalau misalnya sudah dilabel kan sudah jelas tuh mana yang kota, mana yang desa. Tidak perlu lihat kuesioner mana nomor berapa, angka berapa yang perkotaan, mana yang pedesaan, seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang penting ya, penting untuk kita ini hari ini, yaitu melabel suatu variabel, mengubah nama variabel. Kemudian kita bisa mendefine label kita sendiri. Jadi kita bisa mendefine label jenis kelamin, label provinsi tempat tinggal, atau kabupaten kota tempat tinggal. Nah, label values ini gunanya untuk menempelkan suatu label yang kita sudah definisikan di awal ke variabel yang kita inginkan. Nah, ini contoh saja, ini sedikit gambaran. Jadi kita label variabel, nama variabel kita adalah tinggal, tempat tinggal. Ini pakai kutip ya, walaupun Bapak Ibu mungkin nanti akan melihat yang tidak perlu pakai tanda kutip. Kalau saya selalu pakai kutip in case kalau ada spasi, ini tempat tinggalnya ada spasi. Nah, ini akan error kalau nggak pakai tanda kutip. Jadi saya selalu pakai tanda kutip. Lalu di baris kedua ini adalah kita mendefinisikan labelnya. Label kita ingin memberitahu Stata bahwa ini loh label desa kota yang kita inginkan, bahwa 1 itu kita namakan sebagai perkotaan, bahwa 2 kita namakan sebagai perdesaan. Nah, jadi caranya adalah label define
atau di sini saya singkat dev. Tinggal lab, ini nama labelnya. Kemudian 1 perkotaan, 2 pedesaan, koma replace. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa harus pakai replace gitu kan. Replace ini sebetulnya tidak perlu, tapi biasanya saya pakai kalau nanti saya ingin nge-run ulang. Jadi dia akan tidak menghindari error gitu, menghindarkan error seperti itu. Jadi untuk menggantikan label yang sudah ada. Nah, ini label values. Pertama adalah ini komennya ya, label values, lalu nama variabelnya atau tinggal, kemudian nama labelnya. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya urutannya seperti itu. Jadi komen baru nama variabel baru nama labelnya. Nah, ini untuk tablet ini untuk ngecek saja apakah labelnya sudah muncul atau belum. Nah kita tentunya ini ya manipulasi variabel itu kalau Bapak Ibu yang sudah familiar dengan SPSS tentunya juga pasti sudah sering memanipulasi variabel ya, mengubah variabel, membuat konstruk ya. Ada yang menyebutnya konstruk, menggabungkan beberapa variabel jadi satu. Misalnya variabel improve sanitasi yang layak itu kan bentukan dari beberapa variabel seperti jenis cubluk atau ini ya jenis, terus kemudian saluran pembuangannya kemana, seperti itu kan. Nah itu artinya kita membentuk berbagai variabel. Nah ini 4 komen ini merupakan komen yang penting ya, yang kita akan pakai dalam exercise. Nah yang pertama adalah generate, itu membuat variabel baru. Ini biasanya kalau untuk yang sederhana pakai ini. Nah kalau igen ini sebetulnya sama dengan generate, tapi dia lebih multifungsi. Jadi misalnya kita ingin melihat, ingin mencari tahu usia tertinggi di tiap rumah tangga. Nah kalau pakai generate akan cukup sulit. Tapi kalau pakai igen itu kita bisa melihat pakai max ya. Max itu usia tertinggi anggota rumah tangga. Misalnya kita pengen tahu itu kan. Nah, itu pakai igen. Nah, yang ketiga ini adalah replace. Replace ini untuk mengubah suatu value di dalam suatu variabel. Nah, misalnya kita ingin mengubah, kita ingin menukar value tadi desa kota kan satu kota, 2 desa. Nah kita ingin mengubah per desa itu jadi 0 bukan 2 karena kita pengennya begitu 1 dan 0. Nah itu bisa pakai replace. Itu intinya seperti itu. Atau misalnya waktu ini data yang baru di entry itu kan banyak yang salah tuh Bapak Ibu. Kita cek, oh ternyata ini salah nih, ada yang namain provinsi DKI Jakarta namanya Batavia gitu. Itu kita bisa mengubahnya, replace provinsi sama dengan DKI Jakarta jika if Prof sama dengan Batavia. Nah ini yang jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini. Mengapa, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa sama dengan setelah Prof ini 1 sama dengan, sedangkan sama dengan di setelah yang Prof kedua ini sebelum Batavia ini mengapa 2? Nah ini adalah Stata memang mengharuskan seperti ini agar dia bisa mengenali bahwa sama dengan yang pertama ini adalah value yang ingin kita inginkan, kemudian
yang sama dengan ada 2 ini, yang di sebelah kanan ini adalah kondisi yang kita tentukan. Jadi ini kondisinya, conditional. Nah, kalau angka bisa kita ganti juga kan dengan lebih besar atau sama dengan, atau tanda seru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan, seperti itu. Nah, variabel komen berikutnya yang penting adalah manipulasi variabel ada recode. Recode ini itu juga untuk mengubah nilai variabel. Tetapi bedanya ini recode punya banyak keunggulan karena dia bisa mengubah dalam satu baris secara langsung, banyak angka bisa berubah. Kalau replace kan kita satu-satu nih, misalnya saya kasih contoh ini replace. Jadi satu-satu 2 baris ini. Tapi kalau recode bisa dalam 1 baris. Dan recode ini nanti bisa untuk mengubah variabel yang ada, jadi mengganti atau bisa membentuk variabel yang baru. Nah, kalau kita ingin membentuk variabel yang baru, lagi-lagi ini opsi kan, option itu berarti pakai koma, lalu generate, terus dalam kurung kota, seperti itu. Nah, itu ini 4 komen yang penting ya Bapak Ibu untuk kita pahami. Nah, ini sekarang urutan itu cukup sederhana, tapi kalau misalnya tidak pas itu kita bisa membuat analisis kita keliru ya. Jadi pertama itu adalah cara untuk mengubah urutan variabel itu pakai order. Nah, ini mungkin kelihatannya sepele, tapi sebetulnya kalau kita mengatur dataset kita urut dengan baik, itu akan memudahkan penggunanya. Misalkan ID nih, ID biasanya saya letakkan di awal, ID unik. Karena itu hal yang akan pertama kali saya cari kalau membuka data biasanya. Nah, tapi kalau ID-nya itu di akhir variabel dan sedangkan variabelnya ada 1000 kan cukup pusing ya. Seperti data riset fasilitas kesehatan itu kan banyak sekali variabelnya. Nah, kalau misalnya ID-nya di paling bawah kan kita cukup sulit juga mencarinya, atau di tengah-tengah gitu. Mencarinya sulit. Nah, kita bisa mengurutkannya di awal supaya ini first itu di awal. Jadi komennya order, terus nama variabelnya, terus koma first. Atau last juga bisa kalau terakhir. Nah, terus order foreign ini koma after MPG. Jadi kita bisa menempatkan variabel setelah atau sebelum suatu variabel yang lain. Itu intinya. Kemudian ada sort, itu untuk mengubah urutan observasi. Jadi kita misalnya ingin mensort rumah tangga berdasarkan provinsi, kode provinsi, seperti itu bisa. Tinggal sort terus kemudian variabel yang kita ingin mengurutkan berdasarkan variabel tersebut. Kemudian, nah ini ada stable. Stable ini sebetulnya opsional ya, tapi intinya dia adalah kalau kita hanya, misalnya tadi kita ingin hanya mengurutkan berdasarkan ID. Nah, tapi kan yang lain kan nanti kemungkinan kalau diurutkan ID, nanti ada ID rumah tangga misalnya, ada individu yang tidak urut. Jadi ada yang kepala rumah tangganya di bawah, di paling bawah gitu. Ada nanti anaknya yang di atas. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita bisa pakai stable. Jadi urutan yang tidak ditentukan itu tetap relatif sama seperti itu. Tapi itu tidak terlalu matter ya dalam pelatihan ini. Itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa eksplor pelatihan. Nah, ini ada by sort sama by comma sort. Jadi ini cukup rumit ya Bapak Ibu. Jadi intinya itu tidak perlu
terlalu pusing dalam hal ini, tapi intinya ini saya sekedar kasih gambaran bahwa apa namanya, kita bisa men-set ini tadi prefix kan di awalan. Kita memberi awalan pada komen untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan tabel. Tabel kan kita seringkali butuh yang cukup kompleks gitu kan. Jadi membagi berdasarkan suatu variabel seperti itu. Nah, itu pakai by. Intinya gitu. Dan sort itu diurutkan nanti. Intinya seperti itu. Jadi tidak perlu pusing di sini, saya tidak akan bilang lama di sini juga. Intinya sekedar menunjukkan bahwa Stata bisa melakukan ini, dan ini sangat berguna nanti kalau kita sudah mulai ke analisis yang cukup kompleks. Seperti itu. Dan ini nanti akan juga ada di do file-nya ya. Nah, ini sudah mau sampai di akhir PPT nih intinya. Nah, kalau kita butuh bantuan itu kita tinggal help, terus masukkan nama komennya ya, nama programnya seperti itu. Atau bisa juga mengakses ke website ini, IDRI UCLA Stata, itu sangat membantu. Saya dulu waktu awal sangat sering mengakses website tersebut. Sampai sekarang pun masih mengaksesnya. Kemudian ada Stata Forum. Di sini banyak orang diskusikan. Biasanya kalau mereka punya kesulitan, mereka men-share ke user yang lain, kemudian nanti ada yang membantu menjawab seperti itu. Nah, ini juga sangat berguna. Dan bisa juga ke YouTube ya. Sekarang zaman ini ya, YouTube sudah banyak sekali soal Stata. Dan ini, nah ini beberapa hal yang nanti akan dipakai di materi kita yang belum ada di Stata. Jadi saya tunjukkan ini ya, apa namanya. Jadi ada 4 ini. Nah, Bapak Ibu sudah siap dengan Stata di depan kan? Nah, kita ini ya Bu, Bapak Ibu, kita coba, saya ingin tunjukkan download keempat program ini. Sudah siap? Caranya itu kita ketik search di komen ini. Search. Terus tadi apa yang program pertama? merge. Double M ya, jangan keliru. Nah, kita search. Nah, nanti kita ini akan muncul di sini banyak pilihan ya, tapi kita pilih yang kedua. Bapak Ibu sudah sampai sini atau perlu saya ulang lagi? Diulang, Pak. Diulang aja. Oke. Nah, jadi kita buka Stata, lalu cari ini ya, komen ya di paling bawah misalnya. Kita ketik search merge. Lalu kalau sudah klik enter. Nah, apakah muncul seperti ini Bapak Ibu? Semua? Muncul, Pak. Nah, tujuan kita ini adalah untuk menambahkan program ke dalam Stata kita. Jadi kita mencarinya melalui internet. Ada banyak cara, tapi menurut saya ini cara yang paling mudah ya. Dan biasanya langsung ketemu seperti itu kalau misalnya masih tersedia. Nah, kita cari yang double merge ini. Merge, ini ada yang di kedua. Bentar, mungkin saya bisa perbesar ya.
Penulisan sintak huruf besar, huruf kecil nggak masalah ya, Bu Guru ya? Kalau biasanya nggak bisa sih kalau huruf besar. Coba kita coba ya, Bapak Ibu. Biasanya nggak bisa dia. Stata itu sangat sensitif terhadap kapitalisasi ya. Jadi kalau membuat variabel biasanya saya menghindari kapitalisasi. Loading yang di Karena belakangnya, perintah merge-nya itu juga harus kecil ya. betul, terus kecil juga. Jadi ini ya search. Iya tadi saya belum singgung betul itu bagus. Nah ini kalau sudah di layar ini Bapak Ibu kita klik saja nih yang merge modul kan, merge modul kita klik. Lalu akan muncul nih package merge dari ini ya, repack dari fm www.bc.edu. Nah, ini kita cek dulu apakah benar ini yang kita cari. Nah, ini untuk extension ya, stata extension yang untuk menggabungkan beberapa variabel seperti itu. Dan ini nama author-nya di sini terlihat, Jeroen Wesi itu yang membuat program ini. Terus ada tanggalnya ya di sini 2002 Februari 26. Nah, yang penting ini Bapak Ibu, di sini ada klik here to install. Sudah menemukannya semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita klik. Kita tunggu. Kalau misalnya internetnya lancar, tidak ada gangguan di sana, di servernya sana, maka kita sudah bisa terinstall. Nah, ini kebetulan di saya sudah ada, jadi agak beda ya akan munculnya. Dia tidak akan menginstal lagi, tapi kalau Bapak Ibu belum menginstalnya, dia nanti akan otomatis terinstall, seperti itu. Ugung bisa diulang nggak sedikit? Okay. Ini Ya, Bu. tadi dari yang pertama setelah merge itu, terus setelah itu apa langkah? Nah, dari merge ini kita cari, ini kan ada banyak pilihan ya, Bu. Kita cari yang saya yang muncul bukan itu. Salah berarti ya. gitu. Yang search. muncul set of official have files itu. Terus ada Coba kita mulai dari awal ya, Bu. Search, di comment, merge. Pastikan M-nya 2. Kalau M-nya 1 itu sudah ada programnya. Sebentar. Oh iya, sebentar. Jadi untuk balik gimana? Untuk balik ditutup saja di X. Di apa namanya? Iya. Di pojok kanan atas ini kan ada X nih. Iya, udah. Pojok kanan, klik. Terus diklik lagi, ditulis lagi search. M-nya 2 ya? M-nya 2, iya. Kebetulan Pak Gindo prefer yang M-nya 2 ini. Ada 2 sebetulnya. Enter. Iya, ini ada chat dari Bu Arifah. Ya, betul. Installation complete berarti sudah selesai. Oke, Bu, kembali ke Bu Sulheda. Belum bisa. Sama keluarnya kayak tadi. Gitu ya? Keluarnya kayak tadi. Oh. Ya sama, mau M-nya 1 atau 2. Oh, gitu. Punten, mungkin bisa Ibu boleh share screen biar mungkin saya lihat. Oh, iya. Mana ya? Oh, iya. Itu saya bentar. Ini Bu Evi juga ada kendala ya? Tidak bisa diinstal yang merge-nya itu Pak Pugu. Oh, munculnya seperti sudah apa? Sudah keluar perintah install, saya install, tidak bisa diinstal. Kembali ke previous. Oh, oke.
Ya, nanti kita coba ini ya konsultasi dengan panitia ya, Bu. Nanti saya konsul sama dulu ya, nanti kita coba program yang lain dulu mungkin ya Bu Evi ya. Iya, Pak Pugu. Berarti ini saya kembali ke apa awal ya, Pak, ke community ya. Iya, ke komen. Nah, coba mungkin Bu, Sama ya, sama bagi saya. yang Bapak Ibu yang sebentar. Udah dilanjut dulu nggak apa-apa, Pak. Pak. Oh iya. Iya. Pak Bagus, ini bisa share file di sini ya, di Zoom kan? Untuk ini bagusnya sih kita lanjut dulu. Nanti waktunya nggak kekejar ya. Lanjut dulu aja ya. Nanti tanya yang Betul. screen kita bisa bahas di Google Class Ya, aja. dilanjut aja. Oke, terima kasih. Oh iya, betul. Iya, terima kasih Pak Bagus. Jadi intinya ini kita bisa menambahkan program pada Stata seperti itu. Dan sebentar. Ini nanti diperlukan ya, nanti kita bisa diskusikan di Google Classroom kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu ada kendala seperti itu. Nah, ini ada apa namanya buku, nanti Bapak Ibu bisa mencarinya gitu. Itu sangat membantu saya dulu waktu belajar Stata di awal. Terima kasih. Nah, kita materi berikutnya itu kita akan langsung exercise ya di Stata menggunakan data IFLS. Nah, tapi ini Bapak Ibu di sini kemarin sudah download IFLS semua? Sudah, Pak. Sudah ini ya, unzip ya, membuka datanya. Sudah, oke. Iya, sudah. Nah, ini saya sedang buka file dari Pak Gindo. Apakah semua bisa melihatnya? Belum. Belum kelihatan, Belum Pak. terlihat ya? Belum kelihatan di Belum. screen-nya, Pak. Oke. Kalau ini terlihat? Kalau sekarang? Sudah terlihat. Sudah ya? Kecil-kecil, Pak. Kecil ya? Ya. Oke, sebentar saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Apakah udah cukup jelas, Bapak Ibu? Sekarang? Sudah kelihatan. Nah, ini bagian yang agak rumit di awal ya, tapi akan mempermudah kita setelah ini. Nah, ini adalah data untuk mengekstrak. Hari ini kita ingin mengekstrak variabel-variabel malnutrisi untuk balita dari IFLS tahun 1993. Seperti itu. Dan nah, ini tadi sebenarnya cara yang saya ajarkan untuk mencari program tadi itu salah satu cara saja. Tapi ini ada cara lain dengan mengetikkan SSC install mdesk, terus coefplot sama esto. Nah, Bapak Ibu yang tadi kan yang sudah menginstall mmerge, double mmerge, itu coba silakan install mdesk. Karena kita harus install ini terlebih dahulu supaya bisa menggunakan meran yang file. Coba ketik di command line ssc install mdesk. Berarti kalau tidak bisa tadi menginstal yang mmerge, belum bisa menginstal ini ya Pak Pugu ya? Kadang bisa Bu, jadi tiap program sumbernya bisa berbeda. Ada yang dari SSC ini
tempat tersendiri. Tadi ada yang dari FM www itu kan. Jadi bisa jadi sama, bisa jadi beda, maaf. Maksud saya beda. Apa Pak Pugu kita tulis Pak? MDS. Nah, coba Bapak Ibu tulis SSC SSD install double L MDSC. iya MDESC. C. Tanda Lalu bintang. enter. Oh, maaf Bu, nggak pakai tanda bintang. Oh, nggak pakai bintang. Nggak pakai. Jadi Bintang Oh, itu iya, di map ini- ya, Mas ya. Iya. SC-nya huruf Ada besar ya, Pak bintangnya. ya? Huruf kecil semua Bu. Huruf kecil. Jadi bintang ini tadi saya belum jelaskan. Bintang ini adalah gunanya kalau kita beri bintang di awal itu, Stata akan menganggapnya itu sebagai komen saja. Jadi tidak akan di-run. Nah, ini sangat berguna ketika kita ingin memberi penanda ya pada do file, misalnya gini. Misalnya kita ingin menandakan, oh ini bagian untuk variabel malnutrisi, kemudian berikutnya ini variabel tingkat rumah tangga atau variabel tingkat komunitas seperti itu. Jadi untuk komen, dan itu ketika kita menaruh bintang di depan itu Stata tidak akan menangkap itu sebagai komen seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah mencoba SSC install MDES semua? Ya, udah keluar installation komplit, Mas. Installation komplit, oke. Ada yang bermasalah nggak Bapak Ibu? belum Pak. Belum muncul ya? Ya, SC komplit. Mas Pugu boleh tanya. Iya Pak. Iya. Jadi dari line 17 sampai 20 itu sebetulnya itu dilakukannya secara berurut ya dalam satu komen, Pak. Komen ini ya. Iya betul. Oke. Jadi betulnya kan kalau kita lakukan satu persatu bisa menggunakan cara yang sebelumnya ya, betul ya? Iya betul. Kalau satu persatu bisa dengan cara sebelumnya Pak. Bagus. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Bagus. Keluarnya comment Insta is unrecognized. Oh, unrecognized ya. Ya. Kalau saya Oke, itu Pak, klik here gitu Pak. Installation Klik komplit. here to install. Enggak. Iya boleh Pak. Boleh. Kalau itu To return. to return. The previous screen gitu tuh. Oh. Nah, kadang ini ya, kalau kita cara kita ngecek bahwa suatu program sudah terinstall atau belum itu, coba ketik help, terus nama spasi, terus nama program. Kalau dia muncul, berarti bisa. Program yang dicari Pak. Misalnya kita tadi MDES ya, coba help MDES. Help MDES. Help MDES. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, dia akan muncul Help MDES. help filenya. Help MDES. Iya, kalau misalnya tadi instalasinya lancar, maka Pak izin Pak, bisa dari awal Pak. Saya kok nggak tampil Pak. nggak muncul ya Pak. Oke. Nampaknya, ya, punten nih Pak, nampaknya ini ya install program bermasalah. Atau gini saja, karena waktunya sudah makin menipis, kita lanjut membahas do file ini aja ya. Saya menjelaskan, menunjukkan simulasi penggunaan do file di Stata ya. Halo, ya. Ya udah. Nanti Dep? Bapak Ibu Halo, Dep? tidak artinya tidak perlu langsung paham seluruhnya, tapi ini saya akan menunjukkan bahwa menggunakan do file ini akan
kita bisa melakukan banyak hal gitu dengan Stata, dengan do file-nya seperti itu ya. Jadi kita ini Bapak Ibu, kita fokus ke ini aja. Apakah ini Stata saya sudah terlihat ya? Stata saya Sudah. Bapak yang Nah. clear ya? Oh iya, ini saya clear dulu. Ya masih clear, Pak. Iya. Nah, ini saya jelaskan dulu nih. Pertama adalah yang saya lakukan adalah di sini mendefinisikan folder data saya. Jadi tempat saya menaruh data. Ini bisa dilihat kalau apa namanya? Nih kan. Ini tadi yang disebut makro global df, ini saya yang menentukan data folder. Lalu ini link tempat saya menyimpan data. Nah, ini bisa beda-beda kita Bapak Ibu. Nanti bisa beda-beda, tidak masalah, tergantung kita menentukannya. Dan lalu ini working folder, tempat di mana saya akan menaruh output saya, seperti itu. Nah, ini CD ini tadi kan saya sudah jelaskan current directory. Current directory, dia membuat current directory-nya itu ada sama dengan spasi $WF atau working folder. Jadi intinya itu adalah line 29 ini mengeset bahwa current directory-nya itu sama dengan WF ini. Itu sih intinya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ini nanti materinya kami share ke Bapak Ibu kok, jadi tidak perlu khawatir. Tapi untuk sekarang saya jelaskan saja baris per baris ya seperti itu, supaya nanti ketika Bapak Ibu explore jadi sudah ada gambaran seperti itu. Nah, ini kita ingin membuka data IFLS tahun 93, tapi yang berisi data tentang balita. Kita pakainya yang ini, BUK CCA 2. Nanti kalau Bapak Ibu nanti lihat di folder yang tahun 93 pasti ada ini, BUK CCA 2. Nah, ini koma clear. Mengapa clear? Karena biar bisa membersihkan dulu layarnya. Nah, ini kita buka kan. Di sini ada, nah, cara ngeran sintaks itu di Stata itu kita highlight, lalu kita klik yang di ini ya. Jadi di atas itu ada di bawah file edit view itu ada banyak tombol. Nah, itu pilih yang paling kanan. Execute selection. Apakah Bapak Ibu sudah menemukannya semua? Ini dilihat aja, nggak perlu diklik, yang penting Bapak Ibu tahu dulu. Ini kalau klik ini dia akan ini ya, ngeran baris yang kita sudah pilih. Atau bisa juga dengan Ctrl D. Kalau saya lebih nyaman Ctrl D karena tidak perlu nyari-nyari. Nah, ini kita biasanya kalau kita lihat data yang baru buka ini, kita lihat dulu di sini terlihat nih propertiesnya, namanya, nama variabelnya nih CA05, terus ini, dan observasi itu adalah jumlah sampel, jadi ada jumlah observasinya. Itu yang penting. Atau kita bisa juga dengan memakai count. Count itu akan memunculkan jumlah observasi yang sedang kita lihat, jumlah sampel. Nah, hal yang berikutnya adalah saya ingin mendapatkan umur, ingin mendapatkan umur tapi ada dua, jadi umur tahun dan umur dalam bentuk bulan ya. Nah, di sini. Ini kita pakai emerge. Nah, emerge ini pertama comment emerge-nya, lalu HID ini adalah unique ID yang
tadi ini ya, untuk dipakai untuk merge. Nah, coba kita lihat unik nggak dia, betul-betul unik nggak? 93. Error. Nah, mengapa tidak unik? Karena dia adalah ID rumah tangga. Iya. Sedangkan kita butuh, ini kan level anak ya. Nah, makanya kita tambahkan PID link. Kalau kita coba is ID 93, PID link, Benar. masih juga nggak bisa ya. Jayan. Nah, itu, oh itu tidak apa-apa. Berarti memang nanti akan ada, ketika di merge ada variabel yang ada observasi yang tertinggal, karena memang di luar anak. Nah, ini salah satu tantangan di FLS itu seperti ini. Jadi ada variabel yang isinya anak saja, ada yang variabel, ada dataset yang isinya ada beserta orang tuanya seperti itu. Dan kalau ini makanya tidak akan termatch dengan baik. Dan itu tidak apa-apa karena tujuan kita kan hanya untuk mencari yang anak. Nah, kita coba ya, saya run. Nah, betul ternyata ada yang tidak, intinya itu tidak klop kan, tapi hanya sebagian kecil. Jadi, tadi kan kita awalnya variabelnya 24.515 kan. Begitu di merge kita berkurang. Nah, tapi tidak apa-apa, karena memang struktur datanya berbeda, atau misalnya ada sebab-sebab lain, tapi selama tidak memengaruhi sampel secara signifikan, itu menurut saya tidak masalah. Sini kan. Nah, lalu ini kita lihat variabel AR09 ini. Ini adalah usia anggota rumah tangga dalam tahun ya. Nah, kita lihat tab AR09YR. Oke. Maaf sebentar. Nah, kita lihat dia ada umur 98 dan 99. Nah, biasanya di survei itu ini ya tergantung surveinya mendefinisikan, tapi kalau di IFLS itu umur kita anggap umur 94 sampai, biasanya kalau dia maksimal kan 99 ya. Kalau umurnya misalnya ada yang mengaku udah 10 tahun lebih, itu biasanya tetap akan di-coding 99 di IFLS. Nah, makanya kalau dalam analisis itu biasanya kita exclude yang umur-umur yang kira-kira implausible ini. Nah, makanya di sini 94 sampai 99 kita hilangkan dulu. Kita jadikan dia missing, memakai MV decode. Nah, ini kan. Jadi kita intinya di sini adalah pada variabel AR09 yang usia 94 sampai 99 itu dianggap missing seperti itu. Oh ya, dan di IFLS itu nanti Bapak Ibu hati-hati pelajari betul dokumennya, karena coding 99 atau 95 itu bisa juga bukan nilai real tapi tidak tahu gitu. Jadi ada yang menjawab 95 itu tidak tahu, terus 96 saya lupa. Pokoknya ada nanti di dokumentasi, makanya itu pentingnya membaca dokumentasi sebelum melakukan atau sambil melakukan analisis itu sangat penting seperti itu. Nah, kemudian kita drop yang missing tadi. Kita drop. Nah, ada 9.000 yang di drop. Tersisa 14.000 sekian variabel. Nah, langkah berikutnya adalah kita pengen mendapatkan variabel berupa umur anak dalam bulan, karena dalam stunting kan perlu itu ya, anak umur dalam bulan untuk menentukan bahwa dia sebarannya seperti itu. Nah, ini generate
age month, ini nama variabelnya, sama dengan tahun dikali 12 ditambah dengan usia bulan. Nah, ini jadi age month. Ketika kita run, akan muncul di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri. Itu tandanya bahwa berhasil gitu untuk variabelnya. Lalu kita pilih yang usia lebih atau sama dengan 1 tahun, 1 bulan, sorry. Lebih dari 1 bulan, antara 1 bulan dengan 120 bulan, 10 atau 10 tahun, berarti kan. 10 tahun inklusif ya, jadi kita pilih, tentunya akan ada yang hilang observasinya, dan sekarang tinggal 5.568. Lalu ini REN adalah rename. Ini biar Bapak Ibu tidak bingung, saya perpanjang saja ya kalau ini. Rename CA10. Nah, kita kan nanti bingung ya, ada banyak variabel namanya CA05, CA10, CA13. Nah, kita bisa mengubah nama variabel. Kita ganti saja jadi rename, jadi height, supaya kita mudah mencarinya nanti. Nah, ketika nama variabel sudah berubah, kalau kita ingin memanipulasi variabel tersebut, tentunya namanya mengikuti yang baru, bukan yang lama lagi. Makanya di sini kita drop jika, nah ini kita drop yang tinggi anak yang kira-kira implausible gitu, yang istilahnya yang tidak mungkin secara biologis. Nah, kemarin Pak Gindo kan bilang kita harus perhatikan ya biological plausibility seperti itu. Nah, ini kita drop, tersisa 4.900. Nah, yang weight juga berikutnya ini kita ubah namanya CA13 jadi weight supaya mudah. Nah, kita cari yang beratnya, kita drop yang beratnya kira-kira tidak plausible secara biologis. Nah, kemudian CA5 ini jenis kelamin ya, gender. Kita record. Mengapa kita record? Nah, kita lihat dulu CA05. Itu 1 dan 3. IFRS itu biasanya banyak yang 1 dan 3 atau 1 dan 5. Kita ingin mengubahnya di sini jadi 1 dan 0. Jadi 1 itu kan laki-laki, 3 itu perempuan. Tapi kita inginnya itu dibalik. Jadi kita ingin membentuk variabel she. She itu 1 sama dengan perempuan, kedua itu sama dengan laki-laki. Makanya di sini ada record. Record ini 1 jadi 0. Lalu di sini adalah labelnya. Di sini kita bisa klik, kita bisa tentukan bukan hanya M, atau bisa juga male, female, atau ini perempuan misalnya, kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, atau ini laki-laki, seperti itu. Nah, kalau laki-laki, dia pakai kutip gini biar, karena ada jarak gitu. Nah, seperti itu bisa, seperti ini. Dan di sini, koma, generate variabel baru. Nama variabel barunya itu adalah she. Nah, ini coba kita lihat, kita tabulasi she, muncul kan laki-laki, perempuan. Berarti berhasil. Nah, kita drop, ini drop if di dalam list itu ada value yang di luar 0 dan 1. Jadi ini bisa barangkali salah entry ya, waktu di entry itu salah coding. Jadi bisa jadi ada value selain 01, kita drop. Nah, tentunya nggak ada ya, berarti datanya sudah clean. Nah, terus yang berikutnya adalah kita ingin mencari expenditure.
expenditure, kategori expenditure di mana rumah tangga itu berada. Jadi kuintil pengeluaran rumah tangga itu kan umumnya dipakai sebagai status ekonomi sosial, sel ekonomi. Nah, kita merge dengan itu untuk dapat kategori. Nah, ini kan ada 5, ada kuintil, jadi kuintil terbawah sampai dengan kuintil tertinggi. Nah, ini ada, nah kita lihat ternyata kuintil ini ada yang missing, gitu. Nah, di pelatihan ini Bapak Ibu, seperti yang Pak Gino udah bilang ya, kalau missing itu kita langsung drop saja. Jadi karena memang untuk menyederhanakan pelatihan ya, kalau misalnya di realnya terkadang kita nggak drop tapi kita keep dan nanti kita jadikan analisis tambahan seperti itu. Tapi kalau dalam ini kita drop saja biar datanya memang bersih dari missing data seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah kita ingin membuat body mass index atau indeks massa tubuh. Tentunya rumusnya kan berat dibagi dengan tinggi dikali 100 gitu. Seperti itu. Jadi ini sudah dibuat rumusnya dan kita lihat BMI. Kita coba lihat ya sebarannya. Nah, sangat ini ya right skewed ya. Jadi panjang sekali yang di kanan ini, sangat tidak normal. Ini sekedar untuk melihat saja. Nah, terus kita ingin, nah ini yang file yang penting ini, Zantro. Nanti semoga nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya tanpa masalah ya. Karena ini file yang kita pakai untuk membuat variabel malnutrisi. Jadi stunting, wasting, dan sebagainya. Nah, ini ini kalau di Stata itu kita bisa tidak harus menulis komen dalam satu baris ke kanan, jadi tidak memenuhi layar gitu. Kita bisa lanjut di baris berikutnya, tetapi dengan menyertakan 3 slash seperti ini. Nah, ini mengapa saya tambahkan ini supaya Bapak Ibu nanti ketika melihat bisa jelas ya. Zantro ini kita awalnya adalah igen, lalu nama variabel yang kita ini wait for age, ya kan, atau stunting itu kan. Nah, Zantro lalu buka kurung variabel berat anak yaitu weight, koma WA ini dari program Zantro-nya ya kita tentukan kalau weight for age ya WA, kalau height for age HA seperti itu. Nanti di bawah kan HA ini height for age. Kemudian ada juga yang wasting kan. Terus ini WHO itu adalah standar WHO, standar yang kita pilih. Dan di Zantro itu ada beberapa option. Nanti Bapak Ibu bisa misalnya gini kan, klik help Zantro. Nah, itu banyak sekali option di sini. Nanti Bapak Ibu bisa, nih ada length for age, height for age, weight for age, ada weight for height, seperti itu. Nah, terus baru bawahnya xvar. Jadi xvar ini adalah variabel umur anak. Kita masukkan age month. Lalu jenis kelamin anak, gender anak, she. Nah, nanti kita perlu tentukan nih, kita perlu ngasih tahu Stata kode, kita mengkoding jenis kelamin seperti apa. Dengan male sama dengan 0 tadi kan, female sama dengan 1. Kalau kita misalnya mengkodenya 1 dan 5, boleh-boleh saja, yang penting di sini masukinnya benar. 1 dan 5, seperti itu. Nah, itu yang penting ketelitian ya Bapak Ibu. Lalu unit umur adalah bulan, kita pilih bulan.
Dan coba kita generate. Nah, ini hasilnya. Ada 69 value yang di luar ini ya. Apa namanya? Z-score-nya di luar range dari chart yang jadi acuan. Nah, itu otomatis jadi missing. Enaknya di sini jadi missing praktis. Kemudian kita coba yang berikutnya adalah height for age. Nah, kita generate lagi. Nah, dia muncul Z-score. Nah, kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, dia data, dia masih berupa skor, ya kan? BMI, ini BMI, terus ini weight for age, ini height for age. Nah, ini sudah bisa kita analisis, tapi dalam pelatihan ini kita butuh variable binary-nya, kan? Stunted atau underweight. Nah, ini kita pilih. Oh, ini pertanyaan bagus. Kalau untuk analisis, untuk bikin kode di sini, yang tidak harus bahasa Inggris ya. Yang penting nama komennya itu bahasa Inggris. Jadi ini sekedar sampingannya Bu. Misalnya weight, kita di variabel kita namanya bukan weight, tapi BB seperti itu kan, berat badan. Itu tidak apa-apa, yang penting ini tidak harus bahasa Inggris. Yang penting komennya betul. Yang penting komennya benar, itu tidak masalah. Karena saya sendiri juga memakai Stata untuk menganalisis data dari kerjaan kantor ya, pakai bahasa Indonesia, dan tidak ada masalah. Itulah fleksibilitas Stata sebelumnya. Nah, kembali ke ini, kita men-set nih underweight dan stunted. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, gitu kan. Mohon maaf Mas Puguh, waktunya sedikit lagi ya. Oke, iya. Siapa? Udah 3 menit lagi ya. Oke, nah ini kita variabel yang kita sudah bentuk tadi masih belum ada labelnya kan, nanti bingung nih, saya BMI apa, bisa apa, Bintara Mall atau apa kan, kita bingung. Nah, makanya kita beri label body mass index, LEVAR, terus expenditure juga kita beri label, lalu kita run. Lalu biasanya kita drop variabel bentukan yang tidak perlu, kayak misalnya ini merge tadi kan, atau variabel yang sudah tidak perlukan, AR. Seperti itu. Nah, ini order, itu adalah untuk mengurutkan variabel. Kemudian, terus kita sort ya. Nah, kompres ini hanya sekedar untuk mengecilkan ukuran datanya, tidak usah terlalu perhatikan Bapak Ibu. Ini save, kita save sebagai W1, ini nama file yang kita ingin save. Nah, ini kita bisa terserah kita, misalnya di lain waktu, kita bisa masukkan sebagai gizi buruk, misalnya Bogor, tempat tinggal saya kan. Seperti itu, nah itu bebas. Replace ini penting ya, supaya ketika kita mengupdate filenya, memperbaiki itu langsung replace. Nah ini sama ya Bu, kita ingin membuat dataset yang baru lagi. Kita sekarang ingin melihat yang ketika anak tersebut sudah dewasa, makanya di wave 5. Kita buka yang wave 5, lalu drop missing, artinya yang sudah tidak, yang ketika di track dia sudah meninggal dunia atau misalnya pindah dan tidak bisa dilacak seperti itu. Lalu kita cari ini ya, kita ingin tahu kan depression ya, skor depression kemarin. Nah makanya ini kita ingin lihat
Di sini kita lihat pendidikannya. Walaupun kemarin Pak Gindol mungkin jadi di gambar di grafik-grafik Pak Gindol itu mungkin hanya kelihatan 1-2 variabel, tapi sebetulnya itu merupakan dari analisis multivariat atau multivariable ya, biasa kita kenal, atau multiple regression. Jadi sebetulnya itu dari analisis yang dari banyak variabel, tapi beliau memilih mengambil beberapa hal yang ingin ditonjolkan, seperti yang di-highlight. Makanya terlihat seperti itu. Makanya di sini ada banyak variabel pendidikan, status perkawinan, sosiodemografi yang tentunya akan memengaruhi banyak hal ya. Nah, seperti itu. Dan ini karena waktunya sudah habis ya Pak Bagus ya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Alurnya pertama tujuan kita kan ingin melihat apakah individu yang waktu kecil di tahun 93 itu dia stunted atau gizi buruk atau wasted, atau ini dia tumbuh ketika 20 tahun kemudian dia bagaimana kondisinya, seperti itu. Jadi kita step pertama adalah membuka di tahun 93 dulu, kita clean, kita manipulasi variabelnya sedemikian rupa sehingga untuk siap untuk dianalisis, lalu kita save data tersebut sebagai suatu data, gitu kan, yaitu W1 malnu. Nah, kemudian kita ingin membuat satu set data baru lagi. Kita ingin mengetahui kondisi individu di tahun 2015. Nah, makanya kita buka wave yang kelima, kita clean juga, kita cari variabel-variabel yang kita ingin ketahui, pendidikan mereka sekarang, terus status perkawinan, usia mereka sekarang, lalu consumption mereka ya, household consumption per kapita mereka, seperti itu. Jadi terus skor depression itu di tahun 2015, lalu kita save sebagai W5. Nah, seperti itu. Dan ini juga kedua data tersebut intinya kita bisa gabungkan. Mengapa? Karena ada PID link. PID link ini adalah ID di IFLS yang ID tersebut akan sama pada individu dari tahun ke tahun. Jadi misalkan saya ikut di IFLS jadi responden. Misalkan ID saya 123. ID saya kalau saya di track terus sampai sekarang saya usia 34, itu pasti sama terus ID-nya. Baik di tahun 93, di tahun 97, di tahun 2000, di tahun 2007, maupun di tahun 2014 itu pasti sama. Nah, kita linkkan kedua data tersebut, lalu kita label, lalu di-save jadi wave 1, gabungan antara wave 1 dan 5. Seperti itu. Jadi, barangkali ini ya, karena waktu sudah, mungkin Pak Bagus mohon izin ya, ini ada beberapa pertanyaan saya lihat. Monggo Mas, sampai 10 menit lagi mungkin cukup ya? Iya, boleh. Oke, thank you. Nah, saya rasa, ini, jika ingin online, saya rasa bisa ya, kalau data lisensi yang untuk pelatihan ini dipakai untuk mengakses online. Seperti itu. Nah, kalau setelah dilatih ini, Stata itu memang salah satu downside-nya ya, memang pricey ya, tapi kalau misalnya kita bekerja sebagai dosen, setahu saya akan dapat diskon seperti itu. Ada harga khusus untuk dosen, Bapak Ibu. Saya kira banyak yang dosen ya yang jadi peserta pelatihan ini. Biasanya ada diskon, Bu, tapi saya nggak tahu persisnya berapa. Tapi bisa dicek di website. Itu memang mahal, tapi kalau ada yang license itu seumur hidup, jadi beli sekali,
Tapi nanti kalau misalnya ada update yang baru kita dapat gratis gitu. Tapi memang mahal. Dan mungkin itu bisa monggo didiskusikan dengan pihak kampus atau pihak kantor untuk ini, karena emang ini investment yang sangat returnnya sangat bagus menurut saya bagi institusi. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lain yang ini saya akan memantau terus Google Classroom ya, silakan ditanyakan ke sana. Dan di Google Classroom bisa ini kan Pak Bagus ya, bisa masukkan screenshot ya? Bisa. Kalau nggak salah ya. Bisa. Nah, Bapak Ibu akan sangat membantu kalau misalnya bertanya terus menyertakan screenshot layar Bapak Ibu pada pertanyaan tersebut supaya kami bisa cek kembali. Baik, ini mohon maaf ya waktunya singkat banget ini, jadi tapi terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Nanti saya akan bisa bantu melalui Google Classroom. Silahkan bertanya sebaik-baiknya, mumpung ini masih dalam suasana pelatihan ya, gitu. Belum tentu nanti kita bisa bertemu lagi, gitu. Jadi manfaatkan dengan baik kesempatan ini, karena zaman saya dulu belajar tata belum ada pelatihan seperti ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Saya serahkan kepada Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pugu, Wid, atas presentasinya yang padat ya. Belajar 2 tahun kita padatkan menjadi 2 jam gitu ya. Nah, saya yakin banyak pertanyaan sebetulnya dari Bapak Ibu yang masih ada dalam hati ya. Sebelumnya kita mohon maaf nih, karena memang belajar tata itu nggak mudah, yang itu waktu untuk membiasakannya, prosesnya segala macam. Kita padatkan nih hanya 3 hari, itu pun terbatas 2 jam lah ya. Nah, harapannya kita bisa tertata dan kita bisa manfaatkan lagi